Mengapa kemudian di tengah, proses pemilu sudah selesai, lalu di tengah adanya kontroversi soal ijazah, kemudian KPU seolah ikut dalam orkestrasi itu, dengan menutup 16 dokumen yang sangat tidak masuk akal. Misalnya sebut saja ya, pelaporan soal ijazah, wakil presiden. Nah, kalau KPU kemudian, menutup dokumen itu, maka yang dibaca publik ya sangat sederhana, seolah-olah ada yang ingin dilindungi, karena penyelenggara yang bermasalah adalah produk dari proses seleksi yang juga problematik. Kita tidak ingin KPU kita menjadi komisi permasalahan umat, dan sangat terbukti bahwa kesalahan kebijakan, penyimpangan perilaku, dan juga kesalahan tata kelola telah merugikan negara dengan sangat banyak. Mestinya kalau mereka sadar diri, maka mundur adalah pilihan yang paling terhormat. Pertama, perlu disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ketika menyoroti kinerja penyelenggara pemilu tidak bisa ditempatkan sebagai bentuk delegitimasi terhadap kelembagaan penyelenggara pemilu kita. Mengapa? Karena dalam teori pemilu apapun, penyelenggara pemilu yang kredibel, yang berintegritas merupakan variabel utama di dalam memastikan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Jadi ketika teman-teman masyarakat sipil menyoroti kinerja dan performa penyelenggara pemilu, itu bagian dari kepedulian dan rasa kepemilikan yang kuat terhadap proses demokrasi elektoral di Indonesia. Itu yang pertama itu ya, jangan sampai kemudian narasi yang dikembangkan justru masyarakat sipil mendelegitimasi pemilu, penyelenggara pemilu, dan seterusnya. Tidak demikian, justru inilah peran dari masyarakat sipil. Momentumnya juga tepat, karena kita momentum mengevaluasi pemilu yang di dalamnya elemen utamanya salah satunya adalah penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah kelembagaan penyelenggara pemilu hari ini, terutama karena kita banyak menyoroti KPU, tidak lepas dari kontribusi banyak pihak. Bukan hanya karena penyelenggara pemilu yang ada di dalamnya. Dalam hal ini secara spesifik para komisionernya begitu ya. Eksistensi penyelenggara pemilu kita hari ini, KPU, Bawaslu, DKPP, tidak juga lepas dari kontribusi gerakan masyarakat sipil di dalam mendorong desain dan juga rekonstruksi kelembagaan seperti yang kita cita-citakan yang ada di dalam konstitusi kita. Pasal 22E ayat 5. Pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kalau kita lihat kembali perjalanan kelembagaan KPU misalnya, ada banyak sekali advokasi dan gerakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk menjaga independensi lembaga ini. Sebut saja misalnya putusan MK nomor 7274 tahun 2024. Ketika pada waktu itu KPU di daerah dibuat seolah-olah menjadi subordinat DPRD, Setro, JPPR, Jampi. Kemudian datang ke MK menguji ketentuan tersebut di dalam Undang-Undang 32 2004, dan akhirnya oleh Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa penyelenggara pemilu KPU pada waktu itu yang ada di daerah haruslah menjadi lembaga yang mandiri, karena konsep itu yang dikehendaki oleh konstitusi kita. Nah, yang kedua misalnya juga ada putusan MK nomor 81 tahun 2011. Ketika pada waktu itu pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang nomor 22, Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 memperbolehkan calon anggota KPU yang berlatar belakang partai politik asalkan sebelum mendaftar dia terlebih dahulu mundur. Nah, itu kemudian diuji oleh teman-teman masyarakat sipil ke MK, dan oleh MK pasal itu dibatalkan. Dan persyaratannya adalah kalau seseorang berlatar belakang partai atau pernah menjadi anggota pengurus partai, maka harus mengundurkan diri paling lambat, paling singkat ya, itu 5 tahun sebelum pendaftaran sebagai calon anggota KPU dan juga tentu saja KPU atau Bawaslu dan DKPP. Jadi institusi ini kontribusi banyak orang, banyak pihak. Karenanya wajar kalau kemudian orang-orang yang selama ini juga menjadi bagian dari gerakan memverifikasi kemandirian, integritas, dan kredibilitas lembaga ini
menjadi gelisah atas perilaku, sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang ada di dalam lembaga ini. Rumah besar penyelenggara pemilu itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang bisa jadi ketika gerakan masyarakat sipil sudah melakukan banyak hal untuk menjaga lembaga ini sebagai lembaga mandiri, mereka belum ada di lingkungan itu. Bisa saja mereka masuk ke lembaga ini menikmati hasil perjuangan yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil. Jadi itu poin yang kedua. Nah, yang ketiga, atas situasi yang terjadi hari ini, saya kira ini momentum untuk pemerintah dan DPR benar-benar berbenah diri, introspeksi, dan mengevaluasi atas apa yang sudah mereka lakukan ketika proses seleksi KPU atau penyelenggara pemilu pada periode yang sekarang yang dilakukan pada tahun 2022 yang lalu. Karena penyelenggara yang bermasalah adalah produk dari proses seleksi yang juga problematik. Kita tidak ingin KPU kita menjadi komisi permasalahan umat gitu ya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan semua, kalau untuk mengukur atau menilai sebuah kinerja ada buku putih, kalau kita menulis buku hitam KPU, bisa saja catatannya akan sangat tebal sekali. Nah, tadi misalnya sudah disampaikan. Jadi, pemerintah dan DPR harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap penyelenggara pemilu kita hari ini. Karena tim seleksinya dibentuk oleh pemerintah, yang memilih atau menentukan siapa yang akan menjadi komisioner itu adalah DPR. Dan kita tahu dalam proses seleksi yang lalu banyak sekali masalah. Misalnya, nama-nama terpilih sudah diketahui publik sebelum fit proper test atau uji kelayakan dan kepatutan dilakukan di Komisi 2 DPR. Jadi seolah-olah semuanya hanyalah formalitas. Nah, ke depan ini tidak boleh diulangi. Kita perlu merekonstruksi model seleksi yang tidak membuat KPU, Bawaslu, DKPP kita menjadi bancakan kepentingan politik pragmatis partisan. Solusinya bukan dengan misalnya biarkan saja partai politik wakil-wakilnya yang menjadi penyelenggara pemilu supaya bisa saling mengawasi satu sama lain. Justru itulah bahaya dari situasi hari ini. Ketika konklusi atau kesimpulannya adalah membiarkan yang menjadi penyelenggara pemilu adalah perwakilan partai-partai politik. Nah, jadi itu yang ketiga ya. Yang berikut terkait dengan desakan yang disampaikan oleh teman-teman. Sebagai orang yang menekuni hukum pemilu, misalnya teman-teman kan meminta agar Presiden dan DPR merekomendasikan pemberhentian anggota KPU kepada DKPP. Tadi seperti disampaikan oleh Mbak Mike, dan DKPP memproses itu. Selanjutnya moratorium keanggotaan KPU sampai ada mekanisme rekrutmen yang baru. Itu sejatinya sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 120 garis miring PUU strip 20 Romawi garis miring 2022. Di dalam putusan MK nomor 120 tahun 2022, Mahkamah Konstitusi menekankan 3 hal. Yang pertama, proses rekrutmen harus selesai sebelum tahapan pemilu dimulai. Jadi proses rekrutmen tidak boleh berlangsung di tengah tahapan pemilu. Artinya kita harus menata masa jabatan penyelenggara pemilu kita. Nah, proses rekrutmen di luar tahapan pemilu itu harus berlaku baik untuk KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, demikian juga dengan Bawaslu dan DKPP. Jadi mau tidak mau memang harus ada penataan akhir masa jabatan. Dan ini momentumnya. Makanya tadi tuntutan teman-teman menjadi sangat relevan begitu. Nah, yang kedua, desain rekrutmen harus menghasilkan penyelenggara yang berkompeten, berintegritas, dan independen sesuai dengan asas dalam undang-undang kita pasal 22E ayat 1 dan ayat 5. Dan yang terakhir, penyelenggara wajib dibekali pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis agar mampu melaksanakan tugas dalam pemilu secara efektif. Jadi bukan lagi ortuk ala militerisme, orientasi tugas ala militerisme, dan sangat bangga misalnya dengan dalih untuk loyalitas, soliditas, loyalitas tanpa batas, itu sangat keblinger ya, dan disiplin gitu. Seolah-olah disiplin hanya bisa muncul dari didikan-didikan militeristik, itu sangat tidak tepat. Nah, kalau kita ingin mewujudkan 3 hal yang diperintahkan MK tadi, maka penataan akhir masa jabatan harus dilakukan sekarang.
Sehingga kalau tahapan pemilu misal dimulai pada 2028, 2027 kita sudah bisa melakukan pelatihan, penguatan kapasitas, kepemiluan ya, bukan militerisme. Dan di 2026 mestinya proses seleksi, itu sudah bisa dituntaskan sehingga berjenjang sampai kabupaten kota itu bisa kita wujudkan penyelenggara pemilu yang baru untuk 2024. Jadi Bapak Ibu semua, saya ingin mengakhiri, saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil. Ini bentuk komitmen kita pada penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yang berkualitas, yang kredibel, apalagi di pasal 21 di pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu disebutkan anggota KPU itu harus memenuhi syarat berintegritas dan memiliki karakter yang kuat, jujur, dan adil. Tapi dalam praktiknya ada 3 problem yang muncul di dalam terutama KPU kita ya. Pertama, problem kebijakan. Banyak sekali kebijakan yang menyimpangi konstitusi. Tadi Haikal menyebutkan pertama soal penataan dapil, perintah putusan MK nomor 80 tahun 2022 tidak dilaksanakan. Yang kedua, menyimpangi persyaratan pencalonan mantan terpidana melalui peraturan KPU nomor 10 dan nomor 11 tahun 2023. Bisa terkoreksi karena kawan-kawan ICW pergi ke Mahkamah Agung untuk mengoreksinya. Terbitlah putusan Mahkamah Agung nomor 28. Kalau tidak, maka itu akan dilanggar sampai dengan proses pemilu selesai. Yang ketiga soal pengaturan keterwakilan perempuan. Yang keempat soal pengaturan periodisasi masa jabatan kepala daerah. Lalu yang kelima, penghapusan syarat larangan nikah siri atau kemudian tinggal serumah tanpa perkawinan yang dilakukan oleh KPU secara sadar. Dan itu terungkap dalam persidangan DKPP. Jadi berbagai pelanggaran kebijakan tadi membuat KPU kita yang sekarang adalah KPU yang paling banyak merugikan keuangan negara. Karena misalnya akibat pencalonan perempuan yang dilanggar, harus ada pemungutan suara ulang. Akibat salah tafsir periodisasi masa jabatan, 3 pilkada harus PSU di semua tahapan. Lalu juga ada problem yang kedua soal perilaku. Tadi sudah banyak diungkap oleh Mas Dudi dan juga Mbak Mike ya, tidak perlu diulang. Soal komitmen perlindungan terhadap perempuan, lalu juga perilaku hidup yang hedon begitu ya, dan yang terakhir soal tata kelola pemilu. Tadi Mbak Trisna juga menyebutkan bagaimana ugal-ugalannya pengelolaan pemilu di luar negeri sampai harus ada cetak suara ulang, distribusi ulang, itu uang kita semua begitu. Dan sangat terbukti bahwa kesalahan kebijakan, penyimpangan perilaku, dan juga kesalahan tata kelola telah merugikan negara dengan sangat banyak. Mestinya kalau mereka sadar diri, maka mundur adalah pilihan yang paling terhormat bagi segala ekses kerugian negara yang sudah terjadi. Tapi ya nampaknya agak sulit untuk mengharapkan itu. Mengapa kemudian publik resah dan mengkritisi keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang menjadikan 16 dokumen persyaratan pencalonan sebagai dokumen yang dikecualikan dari akses publik. Kecuali misalnya atas persetujuan pribadi yang bersangkutan atau untuk kepentingan jabatan publik. Jadi ada 2 tuh pengecualiannya yang diberikan. Nah pertama begini Daisan, persyaratan capres-cawapres itu melekat selama mereka menjabat. Jadi misalnya begini, persyaratan soal pendidikan minimal SMA. Sampai kapanpun mereka selesai menjabat, syarat itu tetap harus dipenuhi begitu ya. Termasuk juga misalnya persyaratan tidak pernah dipidana dan seterusnya. Makanya dokumen itu selalu relevan untuk dibuka kepada publik. Lagi pula yang menjadi keanehan adalah pertama dokumen-dokumen itu adalah dokumen persyaratan calon yang memang sudah dipublikasikan karena juga Bawaslu publik harus mengecek keterpenuhan persyaratan tersebut. Mengapa kemudian di tengah proses pemilu sudah selesai, lalu di tengah adanya kontroversi soal ijazah, kemudian KPU seolah ikut dalam orkestrasi itu dengan menutup 16 dokumen yang sangat tidak masuk akal. Misal salah satu dokumen yang ditutup itu, Daisan, adalah dokumen tanda terima laporan harta kekayaan. Padahal di KPK saja itu dibuka. Lalu juga dokumen surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
Apa relevansinya itu ditutup? Begitu ya. Jadi ketika di tengah proses pemilu presiden sudah selesai, di tengah ada kontroversi berkaitan dengan syarat calon, KPU seolah-olah menjadi bagian dari orkestrasi kontroversi itu yang berada pada kepentingan orang yang ada di dalam kontroversi itu. Misalnya sebut saja ya, pelaporan soal ijazah wakil presiden. Nah, kalau KPU kemudian menutup dokumen itu, maka yang dibaca publik ya sangat sederhana, seolah-olah ada yang ingin dilindungi. Maka kemudian yang berbahaya adalah kalau sampai timbul ada konklusi atau pikiran bahwa KPU menjadi bagian dari kepentingan atau bagian dari orkestrasi untuk melindungi kepentingan kelompok-kelompok tertentu begitu ya. Jadi inilah yang berbahayanya dari tindakan yang tidak terbuka, tidak partisipatoris, akhirnya dia sangat rentan untuk dipolitisir. Selain keanehan berikutnya adalah pengecualian ini hanya berlaku untuk pilpres, tidak berlaku untuk pilkada, tidak berlaku untuk pemilu DPR, DPD, DPRD. Jadi memang ada pelanggaran terhadap asas proporsionalitas perlakuan, keadilan perlakuan. Jadi itu catatannya. Yang kedua soal gugatan, ya setiap warga negara bisa menempuh upaya hukum ya, apabila ada pelanggaran hukum. Tentu proses persidangannya yang harus dipastikan terbuka, akuntabel dan juga adil begitu. Jadi saya kira dalam konteks itu responnya Bang Mario. Yang kedua soal keputusan KPU 731. Walaupun KPU sudah membatalkan, tadi udah Beni menyampaikan dalam konteks sikap responsifnya, ya patut diapresiasi ya mendengar aspirasi dan suara publik. Tapi saya ingin melihat hal yang paling mendasar. Sikap responsif satu sisi. Tapi sampai keputusan KPU 731 itu bisa keluar, sesuatu yang tidak logis, kurang rasional, dan kurang didukung oleh argumentasi yang kokoh terkait dengan tata kelola pemilu yang berintegritas, yang akuntabel, yang demokratis, dia bisa keluar saja, itu merupakan refleksi dari problematika pengambilan keputusan di internal KPU. Keluar, dikritik, batalkan. Nah itu kan sendiri menandakan ada indikasi problematika dalam kepemimpinan. Yang kedua, problematika di dalam keberpihakan terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Karena pasal 3 Undang-Undang 7 2017 mengatur 11 prinsip penyelenggaraan pemilu. Antara lain jujur, adil, terbuka, berkepastian hukum, dan seterusnya. Jadi ketika keputusan KPU itu saja sampai keluar, artinya memang ada masalah paradigma kelembagaan pada personel-personel KPU, baik di komisioner ataupun di sekretariat, yang membuat kebijakan yang bermasalah bisa sampai keluar. Dan itulah yang harus kita evaluasi. Jadi problem paradigma kelembagaan ini yang tidak boleh dibiarkan berlanjut terus. Membatalkan memang kewajiban, tapi mengapa keputusan itu sampai keluar, itu masalah lain yang tidak boleh dilupakan.